Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Kita diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dulu dengan doa. Silakan Zaid dipimpin doanya. Warzuqni fahman. Amin ya rabbal. Teman-teman, seperti biasa Bu Nisa cek kehadiran dulu ya untuk memastikan keberadaan kalian di kelas ini sekarang. Abid, Agnia, Aulia, Azmi, Canda, Deliza, Faizul Anwar, Hafiz, Hikmah, Ilman, Jingga, Kalila. Sebelum kita masuk ke materi, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional. Silakan teman-teman berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Ayolah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah daya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita akan memasuki KD 3.13. Menganalisis isi debat berkaitan dengan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak serta belum lama kita ada dalam kondisi yang berbeda dari kondisi yang kita hadapi dari zaman kita kecil. Tiba-tiba seperti ada negara api menyerang gitu ya. Seperti ada hal yang tidak pernah kita bayangkan dan seluruh dunia merasakan hal yang sama, termasuk kita. Kondisi apa itu? COVID. Pandemi. Pernah nggak kebayang sebelumnya kalau ternyata kita akan merasakan pandemi? Apa sih yang paling membekas di pikiran dan hati kalian? Iya, apa Azmi? Saat kemarin masa pandemi COVID, kita kan perlu menjaga jarak antara satu sama lain untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-nya. Maka dari itu proses pembelajaran jadi terhambat ya. Kita harus berhenti sementara, lalu pemerintah harus menemukan cara untuk proses pembelajaran tetap berlangsung. Kita harus bersama teman-teman setiap hari. Di kondisi COVID kemarin tidak bisa melakukan itu. Kira-kira apa solusinya ketika pandemi melanda kita berkaitan dengan pembelajaran kemarin? Dari yang saya dapatkan dan menurut saya solusinya karena kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, berduduk bersampingan dan bertatap muka secara langsung, kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar dilakukan secara online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Menurut saya itu solusinya. Solusinya PJJ. Kalian merasakan PJJ?
Lagi selain Azmi, hal apa yang paling membekas di hati kalian ketika kondisi pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu? Ada? Aya, silakan. Nah, pada saat kemarin PJJ itu kan kita pandemi banget nih karena COVID-19 itu sedang meningkat-meningkatnya. Jadi hal tersebut itu mengakibatkan kita harus pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh itu menurut saya sangat membosankan dan juga tidak efektif karena siswa kan juga nggak dipantau sama guru langsung, kita tuh lewat laptop, lewat Zoom gitu. Jadi ada beberapa siswa mungkin yang lagi belajar tuh tidur atau melakukan hal yang lain. Nah, itu adalah pembelajaran jarak jauh yang tidak efektif. Lalu kita sudah melakukan PJJ beberapa bulan, akhirnya pemerintah itu menemukan suatu solusi nih, yaitu vaksin. Nah, vaksin tuh buat apa sih? Vaksin tuh buat menjaga kekebalan tubuh dan mencegah penularan COVID-19. Hal tersebut bisa membuat kita itu gara-gara virus ditemukan oleh pemerintah, jadi masyarakat itu dianjurkan untuk vaksin supaya tadi tidak mencegah untuk penularan COVID-19. Nah, masyarakat sebagai masyarakat yang baik, kita tuh harus mentaati ya. Jadi kita disuruh untuk vaksin. Nah, ada vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin 3. Nah, dari masyarakat yang sudah dianjurkan, akhirnya masyarakat sudah melakukan vaksin 1 dan 2, akhirnya kita itu terlepas pelan-pelan nih dari pandemi. Dan sekarang lah, jadi kita menjadi new normal gitu, bisa belajar langsung, bisa melakukan kegiatan secara langsung, kayak gitu. Pemaparan dari dua teman kita, Azmin tadi mengangkat kondisi ketika PJJ, sedangkan Ayah mengangkat kondisi vaksin yang ternyata ada loh solusinya dari pandemi COVID, yaitu kita harus mengikuti vaksin gitu ya. Kebetulan banget nih Bu Nisa juga saat ini akan menayangkan sebuah video debat berkaitan dengan vaksin. Namun sebelumnya Bu Nisa mau membagikan kalian menjadi 5 kelompok terlebih dahulu untuk berdiskusi. Satu. Ada Nadia, Zahra, Canda, Dava, dan Vale. Kelompok 2. Jingga, Ayah, Anwar, Aska. Sila siapkan LKPD yang sudah Bu Nisa kirimkan. Siapkan LKPD yang sudah Bu Nisa kirimkan. Pastikan setiap kelompok memegang atau mempunyai LKPD untuk berdiskusi. Selamat malam. Indonesia memulai program vaksinasi COVID-19. Presiden Jokowi dan sejumlah tokoh melakukan vaksin oleh MUI dan Badan POM menyatakan halal dan aman. Tapi di tengah upaya menyukseskan program vaksinasi COVID-19, muncul suara penolakan. Inilah Rosi. Vaksinasi hak atau kewajiban? Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita. Itu vaksin orang juta loh, Pak. Itu gratis angkutan orang kejadian pertama itu spesial lah untuk masuk istana. Harapannya dia dapat protokol apa dilakukan? Ya seperti itu. Kita harus cukup. Nah, jangan melakukan hal seperti itu lagi buat teman-teman pemerintah. Sayang, mending panggil Karosi aja yang tokohnya siapa? Nah, ya kan? Karosi kan kalau itu saya ngomong sekarang. Saya ke Bung Victor. Anda menjadi menggugat perda ini ke Mahkamah Agung. Yang ingin Anda gugat dendanya atau apa soal vaksinnya?
pemaksaan vaksin ya? Iya, sebenarnya kan di pasal 30 itu kan ada dua persoalan. Yang menolak pengobatan dengan menolak vaksinasi. Nah ini kita persoalkan adalah menolak vaksinasinya. Menolak vaksinasi kan? Iya, karena menurut kami bahwa kami ini tidak menolak kebijakan vaksinasi. Tapi yang kami persoalkan adalah ketika kemudian hak dari individu itu untuk menolak untuk dapat vaksin, karena banyak faktor-faktor perlu edukasi yang cukup masif masyarakat. Karena kalau seandainya ini kemudian dilakukan, Tadi ya digedein dulu ya, Mas. menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang IDK. Kalau vaksin itu dianggap sebagai penanggulangan wabah, lalu kemudian ada Habis. Kita simpulkan dulu. Ada yang bisa membantu Bu Nisa? Siapa yang akan? Wah, silakan Kaila. Disimpulkan. Jadi pada pertemuan hari ini kita telah menonton video debat yang bertemakan pada masa COVID-19 dan vaksinasi COVID-19. Di mana yang diperdebatkan adalah masalah apakah vaksin itu menolak vaksin itu boleh diberikan sanksi atau tidak, dan juga ada juga perdebatan tentang masalah berita yang seputar vaksinasi COVID-19 di seluruh dunia. Kemudian setelah kita menonton itu, kita berdiskusi dengan kelompok tentang hasil tayangan tersebut. Ya. Baik, terima kasih untuk Kalila. Boleh tepuk tangan untuk Kalila, teman-teman. Ya, prosesnya cukup panjang ya. Kita menonton tayangan dulu, kemudian didiskusikan lagi. Bu Nisa belum lihat hasil dari diskusi panas. Tidak hanya debatnya yang panas ya, tapi diskusinya juga cukup panas. Kita lihat besok seperti apa hasil diskusi dari kalian. Kita masuk pada refleksi. Ada yang kalian suka dari pertemuan hari ini? Oh, Zaid, silakan. Saya suka tuh pas bagian debat si Victor sama Dokter Tirtanya. Karena tuh di situ si Dokter Tirta diam aja. Jadi di situ Dokter Tirta tuh punya banyak banyak materi buat ngedebatin si Victor gitu. Apa yang Fali suka dari pertemuan hari ini? Silakan Fali. Saya suka ketika ngeidentifikasi debatnya tadi, seru, panas, lucu juga. Lucunya kenapa? Itu pas Profesor Edi ngetawain Victor. Udah itu aja sih. Ya, jadi Fali suka momen ketika Profesor Edi, Dr. Tirta, serta Rosinya menertawakan Victor ya. Karena kalian juga tahu momen itu ya. Ya, karena Victor mengeluarkan data tanpa membaca dengan baik, tanpa membaca sebuah karya tulis ilmiah dengan teliti. Nah, ini pelajaran buat kita. Ketika kita suatu hari nanti, ketika kalian di masyarakat nanti mengeluarkan pendapat, mengeluarkan argumen, itu harus ada data yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk pertemuan besok, insya Allah kita akan mempresentasikan LKPD yang sudah kalian diskusikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan proses penyusunan dan diskusi yang belum tuntas. Insya Allah kita ketemu esok hari. Kita tutup dulu dengan doa ya. Boleh Ilman dibantu doanya? Baik, sebelum kita tutup
pelajaran pada kali ini, marilah kita baca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baik, terima kasih Ilman. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Sehat selalu. Mohon maaf dari Bu Nisa apabila banyak kesalahan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.